Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan kalau Hit akan berhadapan dengan Dispo, di mana Dispo telah mengetahui kemampuan milik Hit yaitu untuk menghentikan waktu. Oleh karena itu, di sini Dispo pun mencari sebuah kesempatan untuk menghajar Hit dengan menggunakan kecepatannya yang sangat tinggi. Di sini Dispo berhasil menghajar Hit sampai membuatnya terpental. Dan ternyata di sini Dispo adalah petarung yang memiliki kecepatan paling cepat di alam semesta ke-11, di mana dengan menggunakan kecepatannya itu berhasil membuat jurus penghenti waktu milik Hit sama sekali tak bekerja kepadanya. Hit yang marah kemudian langsung meluncur untuk segera menghajar Dispo. Namun lagi-lagi kecepatan Dispo jauh di atas kemampuan penghenti waktu milik Hit yang membuatnya kembali terhajar. Nampak kalau Champa benar-benar sangat panik akibat Hit adalah salah satu petarung terkuatnya di alam semesta ke-6. Menurut Toppo, Dispo adalah salah satu petarung dari alam semesta ke-11 yang mengandalkan kecepatan secepat cahaya, di mana sebelum Hit menggunakan jurus penghenti waktunya, Dispo telah menggunakan kecepatannya untuk menghajar Hit. Itulah yang membuat Hit sama sekali tak bisa untuk menyerang Dispo. Malahan Dispo yang terus menghajar Hit akibat kecepatan Dispo yang benar-benar di luar nalar. Nah, di sini tiba-tiba Hit langsung menurunkan kuda-kudanya seakan-akan dia telah meremehkan kecepatan yang dimiliki oleh Dispo. Namun kenyataannya di sini Hit mencoba untuk mempelajari apa yang sedang dilakukan oleh Dispo dan bagaimana kecepatan luar biasanya itu bisa memukulnya secara habis-habisan. Kemudian Dispo pun langsung bergerak untuk menyerang Hit. Hit pun mencoba untuk mengimbangi kecepatan Dispo dan juga mempelajari tekniknya itu. Namun nampaknya kecepatan Dispo benar-benar sangat sulit untuk dilacak oleh Hit. Di mana serangan yang dilancarkan oleh Dispo lancar membuat Hit sampai terdorong ke pinggir arena pertarungan, dan kali ini Hit benar-benar terpojok oleh Dispo. Di saat Dispo akan mengakhiri pertarungan dengan cara memukulnya, tiba-tiba tubuh Hit langsung tembus yang membuat Dispo keluar dari arena pertarungan. Di saat Dispo akan terjatuh, tiba-tiba temannya datang langsung menyelamatkannya dengan menggunakan jaring Spiderman yang membuat Dispo akhirnya terselamatkan. Dan kali ini pertarungan akan terjadi 2 lawan 1. Hit mau tak mau harus menghadapi mereka berdua secara sekaligus. Kemudian di saat Dispo dan juga Hit melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit, tiba-tiba temannya berhasil melancarkan jaring Spiderman-nya kepada Hit yang membuat pergerakannya terhenti. Dispo pun segera memanfaatkan hal tersebut dengan cara menghajar Hit secara habis-habisan. Nampak kalau dua anggota Pretovers ini berhasil membuat Hit kewalahan.
Di saat Dispo akan segera menghajar Hit dengan menggunakan sebuah pukulan untuk segera menghabisinya, tiba-tiba ada sebuah cahaya merah yang datang menghadang serangan tersebut. Ternyata itu adalah Goku yang menggunakan wujud Super Saiyan God, dimana dengan cepat Goku pun langsung menendang Dispo sampai membuatnya terpental. Nah, di sini Goku yang melihat kalau Hit dikeroyok oleh para petarung dari alam semesta ke-11 membuat tangannya gatal untuk bertarung. Maka dari itu di sini Goku berniat untuk membantu Hit bertarung melawan para petarung dari alam semesta ke-11, dan pertarungan akan terjadi 2 lawan 2, di mana Goku pun langsung meluncur untuk menyerang Dispo. Namun kecepatan Dispo masih di atas Goku yang membuat Goku berhasil dihajar berkali-kali. Namun Goku segera berubah menjadi Super Saiyan Blue dan langsung menyerang Dispo sampai dia akhirnya bisa membaca pergerakan Dispo. Akhirnya di sini Goku pun mampu untuk menggunakan kecepatan Super Saiyan God dan juga penggunaan kekuatan dari Super Saiyan Blue lebih maksimal untuk bisa bertarung melawan Dispo. Sementara itu saat ini Hit terjebak oleh jaring Spiderman dari si bocil, dimana Hit pun segera menggunakan pukulan jarak jauhnya yang menembus makhluk itu. Dimana jurus yang digunakan oleh Hit barusan adalah jurus yang sering digunakan untuk melawan Goku, dan itu adalah jurus andalannya. Kemudian Goku pun di sini dibuat terpojok oleh serangan dari Dispo dan kembali ke tempat Hit. Oleh karena itu Hit pun meminta kepada Goku untuk bertukar posisi. Kemudian dengan kemampuan yang dimiliki oleh Hit saat ini, dia pun telah berhasil menghajar perut Dispo. Kali ini Hit benar-benar telah berhasil membaca pergerakan yang dilakukan oleh Dispo dengan menaikkan kemampuannya. Kemudian Goku yang tak mau kalah, dia pun langsung berubah menjadi Super Saiyan Blue untuk menghadapi si bocil. Dengan kekuatan Super Saiyan Blue itu, Goku berhasil menembus semua perangkap yang dilancarkan oleh si bocil. Nah, di sini Goku pun segera menghajar si bocil sampai membuatnya tak berdaya. Tidak berhenti sampai di situ, di sini Goku menembakkan tembakan laser bertubi-tubi ke arahnya untuk membuat si bocil makin tak berdaya. Sementara itu Hit pun juga telah berhasil membalikkan keadaan, di mana dia berhasil menghajar Dispo secara bertubi-tubi dengan sangat marah akibat sebelumnya Dispo telah menghajarnya. Dan kali ini Goku dan juga Hit berhasil mengembalikan kedudukan dengan begitu mudah sampai membuat dua Pretovers itu menjadi terpojok.
よく聞くんだ。吹き飛ばしか。ディスポに。もう勝負。 Kemudian Hit pun segera menarik kuping milik Dispo dan sedikit merostingnya. Setelah merosting Dispo, Hit pun segera melemparkannya keluar dari arena pertarungan. Namun lagi-lagi di sini si bocil menyelamatkan Hit yang membuatnya gagal keluar dari arena pertarungan. Hit yang merasa kalau si bocil akan menjadi hal yang sangat merepotkan di kemudian waktu, dia pun langsung menghajar si bocil sampai membuatnya keluar dari arena pertarungan. Dispo yang melihat kalau temannya sudah keluar, dia pun akhirnya kembali ke tempat Jiren dan juga Toppo untuk mengamankan dirinya. Kemudian di sini Toppo pun menjelaskan kepada Dispo kalau mereka harus menghilangkan keadilan pada turnamen kekuatan ini demi bisa bertahan hidup sampai akhir. Sementara itu Goku dan juga Hit pun berpisah dan mereka akan kembali bertarung pada akhir turnamen nanti. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan kakek Muten Roshi yang sedang mengawasi pertarungan dari para peserta lain. Nah, di sini kakek Muten Roshi mengawasi semua pertarungan itu sambil melihat-lihat kalau ada kesempatan untuk mengeluarkan peserta lain. Namun tiba-tiba kakek Muten Roshi diserang oleh seorang wanita dengan menggunakan senjatanya. Beruntungnya kakek Muten Roshi berhasil menghindari serangan tersebut. Kemudian si gadis tersebut pun segera menggunakan cara yang cukup ampuh untuk melawan kakek Muten Roshi, yaitu dengan menggunakan jurus penggodanya. Di sini awalnya kakek Muten Roshi cukup tergoda dengan gadis tersebut, namun setelah latihannya bersama Chaozu sebelumnya, dia berhasil mengendalikan hawa nafsunya dan berhasil menahan serangan dari gadis tersebut. Kemudian kakek Muten Roshi pun segera mengubah tubuhnya menjadi sangat berotot. Kemudian dia pun berkata, seseorang sepertimu tidak boleh meremehkan orang yang telah berlatih keras untuk menahan hawa nafsunya. Seketika mendengar omongan dari kakek Muten Roshi membuat si gadis menjadi sangat ketakutan. Kemudian dia pun langsung lari keluar dari arena pertarungan.
お主。お前。 Tiba-tiba muncul lagi seorang gadis yang menantang kakek Muten Roshi untuk bertarung, di mana si gadis segera melemparkan banyak sekali kertas ke sekeliling kakek Muten Roshi yang membuat sebuah ilusi. Kakek Muten Roshi pun dibuat sangat kerepotan oleh jurus ilusi dari gadis itu, karena di dalam ilusi itu si gadis semakin lama semakin kuat untuk menghadapi kakek Muten Roshi. 互いも見ておる。第四宇宙ものだな。そう。ただの。やはり伝授。私の戦い。幻か。あやつはどこだ。こいつは捕まえた。見つけた。お前のそこからは一歩も動けは光の中なら暗いところでね。現実に加えパワーアップ。最強だ。Kakek Muten Roshi yang tak kehabisan akal, dia pun berniat untuk menyegel makhluk itu ke dalam kendi dengan menggunakan jurus Mafuba. Kakek Muten Roshi mengatakan kalau di antara para Z-Factor lainnya yang hanya bisa mengalahkan makhluk tersebut adalah dirinya. Kemudian kakek Muten Roshi pun segera menunjukkan kemampuannya untuk menyegel makhluk itu. Setelah kakek Muten Roshi berhasil mengalahkan makhluk tersebut, dia segera melemparkannya keluar dari arena pertarungan. Sontak saja dua petarung dari alam semesta keempat berhasil dikeluarkan oleh kakek Muten Roshi secara sekaligus. Namun hal itu membuat sang dewa penghancur tikus menjadi marah akibat anggota dari virus telah melakukan kecurangan, yaitu membawa sebuah benda. Namun karena bagi Zeno hal itu sangat menarik, maka hal itu aman-aman saja. Seketika membuat virus dan juga dewa penghancur tikus menjadi terdiam mendengar ucapan dari Zeno. Di saat Master Roshi telah berhasil mengalahkan dua petarung dari alam semesta keempat sekaligus, tiba-tiba muncul temannya yang tak terima atas Master Roshi yang telah mengalahkan mereka berdua. Makhluk itu yang sangat marah, dia pun langsung menaikkan aura kekuatannya sampai membuat tubuhnya menjadi sangat besar dan berubah seperti monster. Kemudian setelah melakukan perubahan, makhluk itu pun langsung meluncur untuk segera menyerang kakek Muten Roshi. Namun dengan sangat mudah kakek Muten Roshi mampu menghajarnya sampai membuatnya terpental. Merasa tak terima, makhluk itu pun langsung menyerang kakek Muten Roshi secara membabi buta. Namun kakek Muten Roshi menghindari serangan itu dengan begitu mudahnya. Nah, makhluk itu pun menggunakan sebuah pedang energi untuk menghabisi kakek Muten Roshi. Namun lagi-lagi serangannya sama sekali tak berefek kepadanya. Kemudian kakek Muten Roshi menembakkan sebuah tembakan laser yang langsung membuat makhluk itu terpental.
上じゃ。邪剣はわしが上。じいさん。 Namun makhluk itu masih belum menyerah sama sekali. Dia kembali menaikkan aura kekuatannya dan lanjut jual beli pukulan yang sangat sengit dengan kakekmu Tenroshi. Dimana pada pertarungan kali ini nampak kalau kekuatan makhluk itu semakin lama semakin kuat dan berhasil melancarkan serangan bertubi-tubi kepada kakekmu Tenroshi. Karena setiap kali makhluk itu semakin terdesak maka akan membuatnya menjadi semakin kuat. Kemudian makhluk itu menembakkan sebuah tembakan laser kepada kakekmu Tenroshi dan langsung membuatnya terpental. Di sini kakekmu Tenroshi pun sudah dibuat terpojok oleh makhluk itu yang semakin lama semakin bertambah kuat. Mau tak mau, di sini kakekmu Tenroshi pun menggunakan jurus lain andalannya yang mungkin bisa mengalahkan makhluk itu. Kakekmu Tenroshi ternyata menggunakan jurus hipnotis untuk membuat makhluk itu tertidur. Namun tiba-tiba makhluk itu malah menyakiti dirinya sendiri untuk tidak terpengaruh oleh jurus hipnotis yang dilancarkan kakekmu Tenroshi. そうかいの俺ならやられ Kemudian makhluk itu yang sangat kesal kepada kakekmu Tenroshi langsung menghajarnya sampai membuatnya terpental. Nah di sini kakekmu Tenroshi pun masih belum menyerah. Dia bangkit kembali dan mengatakan kalau dia telah membesarkan dua murid yang saat ini menjadi petarung terkuat dari alam semesta ke-7 dan dia tidak ingin membuat mereka malu. Oleh karena itu kakekmu Tenroshi akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Kemudian kakekmu Tenroshi langsung menyiapkan jurus Kamehameha super besar dan langsung menembakkannya kepada makhluk tersebut dan sontak membuatnya keluar dari arena pertarungan. Goku 俺にだってまだ止めることなくお主らじゃ高みを目指しよく学び人生をよく食べてよし張り切って川柳はお主なぜ倒れねえこれが世のNamun karena ini adalah kekuatan terakhir yang dikerahkan oleh kakekmu Tenroshi, hal tersebut langsung membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri. Tak lama Goku pun langsung menghampiri kakekmu Tenroshi dan mencoba untuk menyadarkannya dengan menggunakan kekuatan yang ia miliki. Dan pada akhirnya setelah berusaha cukup lama, Goku berhasil menyadarkan kakekmu Tenroshi seperti sedia kala.ピチピチの人たちはどこ行った
Dan inilah dia perjuangan yang sangat luar biasa dari kakek Muten Roshi, yaitu guru dari Goku dan juga Krillin. Namun perjuangannya untuk melawan para petarung dari alam semesta lain masih belum berhenti sampai di sini. Dia masih akan harus bertarung dengan para petarung yang lain. Oleh karena itu, Goku pun segera membantunya untuk berdiri dan memindahkan ke tempat yang lebih aman untuk membuat kakek Muten Roshi beristirahat terlebih dahulu. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.